Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf, yaitu Bapak Firdaus Wajidi, serta seluruh teman-teman dari PAIB Angkatan 2021. Pada kali ini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan apa itu tasawuf dan tazkiyatun nafs. Nah, kelompok 5 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu Maulana Hafiz, Muhammad Aditya Rizky, saya sendiri, serta Risma Al-Karomah dan Zainati Septiani Sitio. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa itu tasawuf. Tasawuf secara bahasa yaitu merupakan serapan kata dari teosofi dan sufah. Secara istilah, tasawuf ini adalah sufisme, yaitu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa atau diri, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Dan tasawuf sendiri dapat diartikan sebagai metode untuk mencapai kedekatan serta penyatuan antara hamba dan Tuhan, serta mencapai kebenaran atau pengetahuan hakikat yang makrifat serta inti rasa dalam beragama. Selanjutnya, tasawuf menurut beberapa ahli, yaitu pertama ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubah dan ikhlas. Setelah itu ada dari Al-Junaid yang merupakan memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu. Setelah itu mendekati hal-hal yang diridhoi Allah serta bergantung pada ilmu-ilmu yang hakikat. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip tasawuf. Tasawuf ini bertujuan untuk membantu seorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasawuf ini kemudian menjadi tidak berlebihan dalam hal duniawi serta tetap fokus pada iman dan takwa yang ia miliki. Nah, terus prinsip yang dapat diambil dari bertasawuf menurut ahli sufi Profesor Angga dalam The Hidden Angles of Life, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada zikir. Zikir ini sebagai suatu proses pemurnian hati, pembersihan, serta pelepasan. Orang-orang yang melakukan zikir kemudian bertujuan mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa serta melantunkan lafaz zikir seperti subhanallah, walhamdulillah, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada fikir atau meditasi, yaitu dengan memusatkan perhatian atau pikiran yang kita miliki ke dalam diri dengan berkonsentrasi pada satu titik. Nah, tujuan dari ini adalah perjalanan kegiatan mental dari dunia eksternal menuju suatu esensi diri. Pada dasarnya meditasi ini digunakan untuk bagaimana caranya kita untuk mengenalkan diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya ada sahr atau bangkit, yaitu membangkitkan jiwa dan tubuh sebagai proses mengembangkan kesadaran mata dan telinga serta indera-indera dari halayak dunia luar, seperti untuk menunjukkan kepada potensi diri yang tersembunyi. Terus yang keempat ada jui atau merasa lapar, yaitu merasa lapar pada hati dan pikiran untuk kemudian bertahan mencari serta mendapatkan suatu kebenaran, dan untuk melibatkan hasrat dan keinginan yang mendalam untuk tetap tabah serta sabar dalam mencari jati diri. Yang kelima ada sum, yaitu menikmati keheningan, yaitu berhenti berpikir serta mengatakan berbagai hal yang tidak perlu, serta otak kita digunakan untuk mengalihkan dari godaan eksternal menuju Tuhan. Yang keenam ada saum atau puasa, yaitu tubuh yang berpuasa, bukan hanya tubuh yang berpuasa melainkan pikiran juga, yaitu proses untuk dapat melepaskan diri dari hasrat dan keinginan otak serta pandangan atau persepsi indera eksternal. Yang ketujuh ada khalwat atau bersunyi sendiri,
yaitu berdoa dalam kondisi sunyi atau kesunyian, dan membantu melepaskan diri dari gangguan-gangguan duniawi, yaitu bersunyi sendiri ini akan tetap mendekatkan kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan ada khidmat atau melayani, yaitu menyatu dengan kebenaran Tuhan. Seseorang yang menemukan jalan jiwa ini dapat memiliki pelayanan untuk pertumbuhan dirinya agar bisa berkembang secara bertahap dengan sesuai ajaran yang diajarkan. Dasar ilmu tasawuf. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 115, Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah dari timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan setiap orang yang berdoa jika ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka kemudian memenuhi segala perintahku, serta hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka kemudian selalu berada dalam kebenaran. Yang ketiga, dalam surat Qaf ayat 16, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia serta mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami menjadi lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya. Yang keempat, surat Al-Kahfi ayat 65, lalu mereka akan bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, serta yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Selanjutnya, bentuk ajaran tasawuf. Yang pertama ada tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki merupakan suatu tasawuf yang berkonsentrasi kepada teori-teori pelaku akhlak serta teori budi pekerti. Yang kedua, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan suatu tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf serta berbagai filsafat atau yang bermakna metafisis atau mistik. Tasawuf ini juga kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsuf. Yang terakhir ada tasawuf syi'i. Tasawuf syi'i kemudian beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena ia memiliki kesamaan esensi dengan Tuhannya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Tafzani, kemudian melihat kedekatan serta kesamaan antara tasawuf falsafi dengan tasawuf syi'i terkait pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs berasal dari kata tazkiyatun yang secara etimologis berarti memurnikan atau membersihkan jiwa dan menumbuhkannya agar menjadi semakin baik serta mengembangkan potensi baik bagi jiwa manusia. Kita dapat membersihkan jiwa dengan cara memperbanyak ibadah dan amal kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tazkiyatun nafs merupakan pembersihan diri dari sifat kebuasan, kebinatangan, dan setan untuk kemudian mengisi dengan sifat-sifat terpuji. Al-Ghazali juga mengatakan bahwasannya hati manusia diumpamakan sebuah kaca, dan yang menjadikan hati menjadi buram adalah syahwat badan. Oleh karena itu, melakukan ketaatan kepada Allah dan memalingkan diri dari tuntutan syahwat adalah sesuatu yang dapat membersihkan hati. Tazkiyatun nafs merupakan salah satu langkah menuju kehidupan tasawuf. Karena untuk memasuki kehidupan tasawuf, ada beberapa upaya yang harus dilakukan sebagai jalan untuk dapat mengantarkan seseorang agar menjadi hati yang bersih dari berbagai penyakit. Jalan itu disebut tazkiyah al-nafs. Dengan tazkiyatun nafs, seseorang memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan mengantarkannya untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, tazkiyatun nafs sangat penting dilakukan bagi orang yang akan masuk ke kehidupan tasawuf. Jadi, tazkiyatun nafs itu adalah suatu upaya untuk menjadikan hati menjadi bersih dan suci, baik zatnya maupun keyakinannya. Klasifikasi tazkiyatun nafs dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 3 macam an-nafs. Yang pertama, nafs amarah, yaitu jiwa yang mengajak manusia untuk berbuat jelek, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Yang kedua yaitu nafs lawamah, yaitu yang menyesali dirinya, terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Dan yang ketiga, nafs mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Ayat-ayat ini menjelaskan mereka adalah orang-orang yang beruntung.
Balasan yang mereka terima jauh lebih besar daripada yang mereka korbankan. Sewaktu di dunia, mereka memang harus berusaha payah, menjaga keimanan dan memperbanyak amal soleh. Mereka harus berjuang keras mengekang hawa nafsunya dan menahan diri, tidak mengumbar kesenangannya. Mereka juga harus bersabar menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Untuk menghadapi berbagai godaan, cobaan, dan ujian, mereka harus tetap kokoh dan teguh. Sikap itu harus terus dipelihara sekalipun harus menanggung penderitaan dan rasa sakit. Akan tetapi, semua beban berat itu lenyap seketika, mereka mendapatkan kenikmatan surga. Nikmatnya seolah-olah tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Tujuan Tazkiyatun Nafs. Tujuan mempelajari Tazkiyah al-Nafs adalah untuk menciptakan suatu model yang digunakan oleh suatu lembaga pendidikan dalam rangka melahirkan pemimpin yang suci jiwanya, yang dirumuskan dalam model pendidikan kepemimpinan berbasis kepemimpinan yang terdiri dari perencanaan pelaksana hasil dan evaluasi kependidikan berbasis takziah. Sedangkan menurut pandangan Said Hawa, secara garis besar adalah bagaimana hamba dapat berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menghindarkan diri dari beberapa bahaya penyakit hati. Lalu menjadikan manusia supaya mempunyai kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Juga untuk menjadikan manusia berakhlak mulia terhadap sesama maupun terhadap lingkungan. Jadi, dengan melalui takziah al-nafs ini diharapkan manusia bisa menjadi manusia yang berkualitas baik dari sisi jasmani maupun rohani. Oke, yang selanjutnya ada metode Tazkiyatun Nafs. Metode yang pertama adalah takhali, yaitu membersihkan diri dari sikap dan sifat yang mengikuti dorongan nafsu yang membawa kepada dosa. Dalam makna lain, takhali berarti pembersihan diri dari sifat-sifat tercela seperti hasud, suzon, takabur, ujub, dan riya, serta pembersihan diri dari maksiat lahir dan batin. Metode yang kedua adalah tahali, yaitu pembersihan kembali jiwa yang bersih dengan sifat-sifat terpuji. Kebiasaan jelek yang telah ditinggalkan diganti dengan kebiasaan baik melalui latihan yang berkesinambungan, sehingga terciptanya kepribadian yang membiasakan akhlakul karimah. Salah satu cara yaitu dengan berzikir. Selanjutnya, metode yang ketiga ada tajalli. Dari serangkaian takhali dan tahali yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, diharapkan jiwa manusia terbebas dari nafsu amarah sehingga terhindar dari perbuatan keji. Apabila jiwa kita telah terisi dengan sifat mulia dan organ-organ tubuh kita telah terbiasa melakukan amal-amal soleh, untuk selanjutnya agar hasil yang diperoleh tidak berkurang, maka perlu penghayatan keagamaan yang akan menimbulkan cinta dan rindu kepadanya, dan selanjutnya akan terbuka jalan mencapai Tuhan. Jadi, tajalli ini merupakan kondisi di mana tersingkapnya tabir antara manusia dengan Allah. Jika manusia sudah pada tahap tajalli ini, maka seluruh amal perbuatannya semata-mata hanya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada implikasi Tazkiyatun Nafs kepada peserta didik. Yang pertama, membacakan ayat-ayat kepada peserta didik. Ayat-ayat di sini lebih mengarah pada ayat kauniyah, yaitu segala tanda dan gejala yang berada di alam semesta ini. Jadi, peserta didik harus dikenalkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan tanda kebesaran Allah, sehingga kita umat manusia harus senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mensucikan jiwa peserta didik. Inilah proses Tazkiyatun Nafs yang menjadi salah satu kunci pokok keberhasilan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Jika jiwa peserta didik sudah suci, maka peserta didik akan mudah memahami, menerima, serta mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Yang ketiga, mengajarkan kitab dan hikmah kitab. Nah, hikmah di sini dapat diartikan sebagai Al-Quran dan hadis. Hal ini dikarenakan jika peserta didik sudah mengenal tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian jiwanya sudah suci, maka peserta didik akan mampu mengetahui kebijaksanaan maupun esensi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, itu dia materi mengenai tasawuf dan Tazkiyatun Nafs dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.